Katanya soal-soal kayak gini sering banget ngejebak para peserta. Emangnya iya? Daripada penasaran, kita bahas aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa dan tentunya masih dengan materi tes wawasan kebangsaan nih teman-teman. Biar kalian makin paham. Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja langsung ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama, materi mengenai integritas. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat atau unanimous destruction effects terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu dampak di bidang ekonomi. Berikut ini merupakan dampak korupsi terhadap bidang ekonomi kecuali A. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, B. Penurunan produktivitas, C. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, D. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat, E. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, teman-teman apa nih? Berarti ada di sini teman-teman ada kata kecuali nih ya. Perlu teliti nih teman-teman. Jadi, yang tidak termasuk ke dalam dampak korupsi terhadap bidang ekonomi. Yang pertama nih, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ini termasuk ya ke teman-teman ke dalam dampak dari korupsi terhadap bidang ekonomi. Kemudian penurunan produktivitas juga termasuk nih teman-teman. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ini juga termasuk ya teman-teman. Kemudian menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Ini juga sama ya. Berarti yang mana nih teman-teman yang tidak termasuk ke dalam dampak korupsi terhadap bidang ekonomi, yaitu yang D ya, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Nah, ini teman-teman, pengentasan kemiskinan bukan merupakan dampak korupsi terhadap bidang ekonomi, tapi di bidang sosial budaya teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2, materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai masyarakat yang berbineka tunggal ika, kita dilarang melakukan tindakan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu tindakan yang mengancam keutuhan bangsa yaitu tindakan yang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas. Tindakan tersebut disebut sebagai A. Radikalisme, B. Terorisme, C. Kekerasan, D. Ancaman kekerasan, E. Separatisme. Nah, teman-teman di sini nih, ini adalah istilah dari penggunaan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas. Itu merupakan apa nih teman-teman? Disebut sebagai apa? Disebut sebagai terorisme ya teman-teman. Kata kuncinya menggunakan kekerasan, menimbulkan rasa takut secara luas nih teman-teman. Kalau misalkan radikalisme. Radikalisme itu apa teman-teman? Radikalisme dalam KBBI itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi kalau dia itu lebih kepada apa nih, adanya keinginan untuk melakukan perubahan dengan cara kekerasan. Kemudian kekerasan dan ancaman kekerasan itu sama. Separatisme itu apa? Memisahkan diri dari suatu bangsa atau negara ya teman-teman. Jadi penggunaan kekerasan dan yang juga menimbulkan rasa takut secara luas disebut sebagai terorisme. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam soal nomor 3 materi Pancasila. Di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah A. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu, B. Bersekolah di universitas ternama mancanegara, C. Bekerja menjadi TKI, D. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agama, E. Melakukan demo disertai dengan pengerusakan karena tuntutan tidak dikabulkan. Nah, teman-teman di sini nih.
yang merupakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, berarti nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana nih teman-teman dari opsi jawaban yang ada? Yang mencerminkan sistem nilai dalam Pancasila. Itu udah jelas ya teman-teman, yang D nih menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agama. Nah ini teman-teman mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, persatuan dan kesatuan, berarti sila ketiga, tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agama. Tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agamanya, itu sila atau nilai yang kedua, nilai kemanusiaan. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah opsi yang D. Stop. Buru-buru banget sih kalian. Sebelum aku lanjut ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang, tentunya dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, karena kita bakal ketemu setiap hari loh, gak cuma sama aku, tapi sama mentor-mentor lainnya. Dan jangan lupa share video ini ya ke teman-teman lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 nih. Materi mengenai nasionalisme. Dian merupakan anak dari konglomerat yang tinggal di kota Bandung. Dian bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan. Gaji yang diterimanya pun telah membuat dirinya bisa membeli sejumlah mobil keluaran terbaru. Namun untuk urusan sepatu, ia lebih memilih untuk membeli sepatu buatan lokal. Menurutnya, dengan kita membeli produk lokal, sama saja kita membantu memajukan industri dalam negeri. Sikap yang ditunjukkan oleh Dian menunjukkan bahwa dirinya mempunyai sikap A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Lokalisme, D. Patriotisme, E. Cinta tanah air. Yang mana nih teman-teman jawabannya kira-kira? Nah, teman-teman di sini udah jelas ya jawabannya itu adalah cinta tanah air ya, teman-teman. Jadi di sini Dian meskipun kerja di salah satu BUMN, dia punya gaji yang cukup untuk membeli mobil keluaran terbaru dan juga tentunya berarti cukup dong dia bisa beli barang-barang misalkan branded gitu. Tapi untuk urusan sepatu dia lebih memilih untuk membeli produk lokal. Berarti dia apa nih teman-teman? Menunjukkan bahwa dirinya mempunyai sikap cinta tanah air ya teman-teman, dengan cinta pada produk-produk lokal. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, materi mengenai bahasa negara. Di sini ada paragraf ya teman-teman. Peserta perubahan inti rakyat atau PIR kelapa sawit di Desa Sukamakmur bukan hanya memerlukan rumah yang layak huni. Mereka tahu betul arti rumah yang sehat dan indah. Untuk bisa memilih rumah, mereka sebaiknya melakukan arisan di antara kelompok tani. Sekarang di desa yang ditempati tahun 1986 itu telah berdiri 2.200 rumah permanen dengan ukuran rata-rata 12 kali 14 meter. 20 anggota kelompok tani bunga kantil memiliki rumah baru dan permanen. Kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C3 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Nah, teman-teman di sini nih. Sebelumnya kita harus tahu dulu kalimat fakta itu isinya biasanya apa sih, teman-teman? Teman-teman, jadi di dalam kalimat fakta itu salah satu ciri-cirinya itu adalah dia mengandung data nih teman-teman. Bisa data berbentuk kuantitatif atau angka atau kualitatif, itu pernyataan-pernyataan. Nah berarti teman-teman yang mana nih? Kalimat-kalimat yang mengandung data baik kualitatif maupun kuantitatif. Yaitu di kalimat 4 dan 5 ya teman-teman. Di sini nih ada data 2.200 rumah permanen, kemudian ada 20 anggota kelompok tani. Berarti di sini teman-teman dari paragraf di atas ini yang berisi fakta, kalimatnya itu ada di kalimat 4 dan 5 atau opsi yang E. Oke teman-teman, jadi segitu dulu soal-soal yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bisa lebih memahami nih kalian mengenai materi wawasan kebangsaan. Jangan lupa persiapkan diri sebaik mungkin ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!